Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, karena kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, kita kembali si peringarangi ki paimang terkait dengan biasa yasan al-udhiyah atau ibadah kurban. Ibadah kurban, ya namanya ibadah, kadang mungkin kita lupa hal-hal yang terkait dengan itu. Nasabah ini ibadah hanya dilaksanakan hanya pada bulan Zulhijjah saja, hanya satu pasti semi si tahun. Masyaallah muslimin, ibadah kurban secara definisi secara bahasa, penyembelihan hewan kurban dikenal dengan istilah udhiyah. Udhiyah kalau biasa penyembelihan yang dilakukan mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Secara bahasa udhiyah adalah kambing yang disembelih pada waktu dahwah. Asyatul lati tuthbahu dahwatan, ay waktu irtifa'in nahari wal waqtil ladzi yalihi. Kambing yang disembelih pada waktu dahwah, yaitu kala matahari agak meninggi dan sesudahnya. Ada juga yang memberikan pengertian yasenge udhiyah asyatul lati tuthbahu yaumul adha, kambing yang disembelih pada hari adha, ya pada hari adha. Sengaja adha pada hari-hari yaumul adha. Sedangkan menurut bahasa secara istilah, menurut istilah dalam syariat Islam, al-udhiyah ma yudhakki taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bisyara'itim mahsusatin. Hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub, hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan definisi pura ita punange riasa makada bisa kita bedakan antara hewan udhiyah dengan hewan lainnya. Hewan udhiyah hanya disembelih dengan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya bertakarrub, mendekatkan diri. Jadi menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan lain boleh jadi disembelih hanya sekedar untuk bisa dimakan dagingnya saja, atau bagian yang sekiranya bermanfaat untuk diambil. Ya, jadi ini disebutkan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hewan udhiyah
hanya disembeli pada hari-hari nahar, pada hari-hari penyembelihan sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hari-hari nahar ialah itu tanggal 10 dan ditambah hari-hari tasyrik, tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Sedangkan hewan lain boleh disembeli kapan saja. Kapan saja. Kalau makira kibembe melok mi ya lepakkan reang. Itu kapan saja kita mau sembeli. Kalau hewan udhiyah pada hanya 4 hari waktunya. Kemudian hewan udhiyah hanya disembeli selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Ya, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi biasanya udhiyah adalah ibadah penyembelihan dengan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, kemudian dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, oleh agama kita. Jadi penyembelihan khusus. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Apa hukumnya? Aga hukumnya dalam syariat biasanya makqurba. Ini ya udhiyah biasa makqurba. Berkorban, makqurba. Sebenarnya makqurba dari bahasa Arabnya qarraba yuqarribu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarraba yuqarribu, taqarruban, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban jadi bahasa Arab, jadi tanya korban bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia korban, ya korban pemukulan, korban penipuan, itu tadi korban. Jadi korban korobah, artinya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Ada beberapa pendapat. Ada pendapat insyaallah jumhur ulama, umumnya ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi pada umumnya ulama sepakat maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Biasanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, perintah la'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dasarnya nama kada sunnah muakkadah. Ya, walaupun ada yang mengatakan wajib, tapi kita bahas dulu sunnah. Aga dasarnya nama kada sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ana sabah angka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayudahi fala yamassa min sya'rihi wala min bashirati syai'an. Apabila sudah masuk 10 hari pertama, maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dalam hadis lain dari komompo ni bulan Zulhijjah, dari komompo ni bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudahi, ada orang di antara kalian yang mau berkurban, angkat melok makqurba. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata wa arada artinya dan ada orang yang mau menyembelih bertingkat atau dia namelo. Jadi maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko tamani 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, maka dia tidak boleh lagi memotong rambutnya dan memotong kukunya dan dari kulitnya sedikit pun. Ya, walaupun hukumnya ini masyarakat muslimin bukan hukum yang haram, tapi hukumnya makruh menurut ulama. Jadi hadis ini menerangkan beberapa hal. Yang pertama menerangkan hadis makda iyaro meloe makqurba, berarti kata tahu de namelo makqurba, artinya
seandainya wajib ia sange makruba maka dia Nabi ta nareko tamani ulang Zulhijjah 10 hari pertama bulan Zulhijjah jangan lagi ada yang memotong rambutnya. Sebab belok mana kita makruba? Kira-kira begitu maksudnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa dasarnya ada yang mau berkurban, ada yang tidak mau berkurban. Yang mau berkurban jangan lagi potong rambut. Jadi orang yang mau berkurban tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh lagi mencukur rambut, mencukur bulu-bulu, memotong kuku. Ini penjelasan keduanya tentang hadis ini. Ya, jadi jangan lagi ada yang memotong. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah dan hukumnya adalah makruh. Makruh besar, tidak larangan, tidak sampai larangan yang haram. Angkatu adana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salatuhunna alayya faraida wa hunna lakum tatawwu'in. Ada 3 angka tellu nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib iriseseku sunnah bagi kalian. Ya, wajib bagi Rasulullah SAW, sunnah bagi umatnya. Angka tellu napuada Nabi SAW ini wajib iri Nabi SAW, sunnah bagi umatnya. Yang pertama adalah al-witru, salat witir. Salat witir, ya, salat witir sunnah muakkadah bagi umatnya. Tapi Rasul dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wajib disesena Nabi SAW diwajibkan untuk melaksanakan salat witir. Kita adalah sunnah. Wan nahru, begitu pula dengan penyembelihan udhiyah, berkurban, makrubah. Sunnah wajib risesena Nabi sallallahu sunnah riumakna Nabi sallallahu wa salatul duha, begitu pula dengan salat duha. Salat duha wajib dari Nabi sallallahu sunnah dari umakna. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lain yang menyebutkan bahwa riwayat lain yang menyebutkan bahwa berkurban makruba itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada riwayatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, mereka berdua pernah tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban selama 2 tahun. 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu an, Siwa Umar radhiyallahu an, mereka berdua tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam 1 atau 2 tahun karena takut dianggap menjadi kewajiban. Dan hal ini tidak mendapatkan penentangan dari para sahabat yang lain. Jadi mati ni Nabi Ta, 2 sahabat yang utama dari Rasulullah SAW, kemudian tidak melaksanakan kurban 1 atau 2 tahun itanai makda magi dia makruba. Maka saya khawatir yang enggak ya segai matu wajib. Nah, tidak ada pertentangan dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu yang menjadi dasar. Nama keda ulama yang menganggapnya, jumhur ulama menganggapnya sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa kurban itu adalah wajib, bahwa penyembelihan hewan udhiyah hukumnya wajib bagi tiap muslim yang mukim untuk setiap tahunnya berulang kewajibannya. Ini bisa dilihat di dalam buku Bidayatul Mujtahid. Dari masyarakat muslimin, dia menganggap bahwa sunnah setiap tahun untuk dilakukan, ya, bagi setiap muslim. Kemudian yang berpendapat wajib adalah umumnya mazhab Abu Hanifah. Ya, selain itu ada pendapat ulama lain. As-Sawri menganggapnya juga wajib dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Yang pertama dalam surah Al-Kautsar, ya, na puada itu buang Allah Ta'ala makna wa sholli li rabbika wanhar. Maka
dirikanlah salat nanya akorobako. Di surah Al-Kautsar ayat 2, menurut orang yang mewajibkan, yaitu ulama makre wajib nasabah perintah kue berbentuk, kalimatnya berbentuk perintah. Wanhar, berkurbanlah, ada kata perintah. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada kaidah fikir makadana, pada dasarnya setiap perintah itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Yang namanya perintah, kalau bentuk kalimatnya adalah kata perintah, berarti hukumnya wajib, jadi nanggap wajib. Ya, dasarnya yang pertama sehingga menganggap bahwa ini adalah kata perintah. Nah, kata perintah berarti hukumnya wajib. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah SAW. Maka itu ada Nabi tamakna, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya, fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ibnu Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tau punai asagenangan. Ya, kelapangan harta, kelapangan tapi dia nak koroba, ya dia mempunyai kelapangan, nah dia nama koroba. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ya, ada yang mengartikan bahwa tempat salat kami itu tempatnya orang melaksanakan salat Idul Adha. Ya, seakan-akan maka ya tahu angkai punai asagenanga waramparang, asagenanga untuk makoroba, nadina makoroba aja bana nalo melepe. Kalau ini sunnah yang namanya apa namanya Idul Fitri, itu Idul Fitri dan Idul Adha, ada jumhur ulama mengatakan bahwa sunnah muakkadah, tapi ada ulama yang mengatakan wajib. Wajib ya wajib tahunan ya saya Idul Adha si bawa Idul Fitri. Agak dasarnya nama kada wajib. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha diperintahkan orang semua keluar rumah. Anak-anak, makun rai, bahkan perempuan haid yang tidak salat diperintahkan untuk hadir di tempat Idul Fitri Idul Adha, walaupun dikatakan jangan dekat-dekat dari tempat orang salat. Isur manang yang masuk tahu, tapi ternyata tahu angkai punai asagenangan nadena koroba, maka dia Nabi tafala ya kerabanna ajak lalu nak depe konros tanpa jatah. Ya, sehingga orang mengatakan kalau ada yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati tempat salatnya, ya padahal ada perintah lah dan Nabi ta kira-kira maka ya ada sampai mengatakan tahu munafik itu ya cek Nabi dalam sempajang. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang mengatakan wajibnya di sini adalah tidak wajib secara umum, wajib bagi orang yang mempunyai asagenangan. Tapi insyaallah di antara pendapat-pendapat ini, ya di antara perbedaan, jadi ada hampir tiga pendapat ini. Ya, menurut untuk kita ikuti jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Nah, walaupun masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah muakkadah ini bisa berubah menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Kapan menjadi wajib? Wajib inareko angka tahu kurai matinja untuk makroba. Wajibna agak pawajiki yang dari itu angkana tinjakna, jadi tinjak wajib ditunaikan, dan kurbannya na tinjakna adalah berkurban. Jadi wadingi korbai mancaji wajib nariko angka tahu matinja imelok makorba. Begitu pula masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sebelum meninggal berwasiat, angka wasiatnya lori anakna, wasiatnya lori pona, maka dah
angka kurbaka na angka moto wasile nagaluk ku tajam yarmatu alaka boleh wasile nagaluk ku ero kurbaka. Maka ahli waris wajib untuk menunaikan kurbannya, keluarganya, orang tuanya yang berwasiat. Nasabah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasar itu sendiri adalah sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila permintaannya dikabulkan, umpamanya ya sini nasar ya tinja yang pertama tadi nareko umpamanya nareko lulus anakku makurobaka, maka ia nawaji kita makuroba agak pawajiki, ia pawajiki tinjakna. Jadi bukan kurban masyarakat muslimin, kurban wajib. Nasabah tinjakna pawajiki. Begitu pula wasiat. Ya, wasiat berwasiat di angka riwayatna, angka tahu nama lapor lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napudangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dari surah Allah taala ya angka wasiatna ambokku, indokku untuk dihajikan. Apakah saya menunaikan hajinya? Nama kedai Nabi SAW pikoga kira-kira narikongka indrena indokmu muajaga. Maka dari wajah ya kada makotoro wasiatnya, makotoro tinjakna, maka harus ditunaikan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sunnah, bisa menjadi wajib. Ketika wajib iri agak senai, maka tetap namanya yang dikasih masuk. Pura matinja namate, pura matinja namate, maka tetap nasenai pertama nasabahnya matinja na. Apalagi pura ni mapas tadi ya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian begitu juga orang yang sudah berwasiat namate, tetap namanya harus dikasih masuk. Jadi orang yang sudah meninggal bukan berarti maka tidak boleh dikasih masuk namanya, boleh masuk namanya. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan selain dua ini, maka orang yang mati hanya diniatkan untuk mendapatkan pahala. Sehingga di di ulama-ulama Syafi'i angka yasang sunnah ain, angka to yasang sunnah kifayah. Istilah sunnah itu biasanya kita ke ain dan kifayah. Biasa komi yang kalinga biasanya fardu ain. Fardu ain si bawah fardu kifayah. Fardu ain itu adalah fardu kewajiban individu, kewajiban pribadi. Pamanya sempaja wajib itu fardu ain, kewajiban individu. Ya, nariko kata dinas sempajang madosa. Beda kalau fardu kifayah. Pada-padahal sempajang tomatewe. Salat jenazah itu adalah fardu kifayah. Narikong ka tomate digaga to sempajangi nasallam, maka semua orang berdosa. Tapi kalau ada orang yang sudah ada orang yang mewakili, ada orang yang sudah salati, maka dia nama dosa tahu secara umum. Makanya masyarakat muslimin orang yang salat jenazah itu banyak sekali pahalanya. Ya, tinggi pahalanya nasabah napalepai kewajiban atau dena sempajang atau makutu mas sempajang. Makanya biasa tu cerita mereka pangantara nalo masih jie letu masih jie dena tamak mondor misaliwang. Makanya ini orang yang ya rupa makre sunnah fardu kifayah mo angkani roi laleng ilal sempajangi lepa ni dia lepa tapi dia meruntuk pahala. Tidak ada pahalanya karena tidak memberikan kesempatan dirinya untuk berpahala. Tapi kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa syariat penyembelihan hewan udhiyah itu hukumnya sunnah ain untuk tiap-tiap pribadi muslim sekali seumur hidup dan sunnah kifayah untuk sebuah keluarga. Biasanya sunnah ain, sunnah secara individu sekali seumur hidup. Ini menurut pendapatnya mazhab Syafi'iyah.
Artinya setiap individu itu disunnahkan untuk melaksanakan untuk makrobah. Tapi dalam keluarga disebut sunnah kifayah. Oh ingera roya pertama aku biasa berkeluarga kebiasa. Na budang ngamatu aku pas waktu makrobai. Na budak ngamatu aku makadana. Ia tu nasa ko berkeluarga ni tawe. Wajib ini mah pak darah. Namo manukmo. Ini mungkin motivasinya orang dulu, motivasi untuk dalam keluarga. Tapi masyarakat muslimin, yang disebut hewan kurban adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak ini insyaallah akan ada pembahasannya mungkin kalau tidak sempat ini hari pekan depan. Bahimatul an'am itu hewan ternak, unta dan sejenisnya. Ada macam-macam unta, ada angka unta punuk 1, angka unta berpunuk 2. Ya, tapi itu ke Indonesia. Kemudian yang kedua sapi dan sejenisnya. Sapi ini ya sejenis dengan kerbau. Jadi kerbau boleh dikurbankan, tapi kuda tidak, bedai nyerangnya, bedai sapinya. Kemudian kambing dan sejenisnya. Kambing dan sejenisnya ini bisa berupa domba atau biri-biri. Ya, itu disebut bahimatul an'am. Nariko manu namo siratu kajon naigere tidak masuk dalam udahiyah. Ya, tapi bisa kalau kau papiar manu umpamanya meloi masumba manu nagere manu nasiratu napa na bagi-bagian. Maka itu masuk dalam sedekah. Tidak bisa dikategorikan sebagai kurban. Tidak bisa dikategorikan sebagai kurban. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lanjutkan jadi maksud fardu ain sunnah ain dan sunnah kifayah bagi ulama-ulama Syafi'iyah dalam keluarga itu, maka disunnahkan untuk melaksanakan kurban. Nah, niakan nih makna untuk saya dan keluargaku. Ya, untuk si bawa keluargaku. Tapi ia mempunyai kemampuan, umpamanya kan kata biasa istri, angka bainena dia juga berpenghasilan. Bahkan ada kadang-kadang makokoe matandre penghasilan bainewe bandil lakai. Ya matandre gajinna bainewe bandil lakai makra ya melotoka ya makroba. Melotoka makroba tidak apa-apa berkurban. Dan niat katoni makna makroba ka untuk ia si bawa keluargaku nak kena toni lakaiku atau anak pudangnya atas nama lakain nabawanna, maka ya atas nama idina makroba. Atau boleh saja sunnah kifayah ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keluarga angka keluarga ya ramboe nailoe manangi anakna matarima jama manan nih, matarima gaji manan nih, angka anak anggota DPR, angka anak pegawai, ya macam-macam profesinya anaknya nak kedai pasti belum mana kudu siaga meloki makroba, beli sapi 1 ekor, kemudian atas nama apa namanya kepala keluarga, maka ya niatnya adalah berkurban untuk Pak Firdaus dan keluarganya. Nah, insyaallah sudah termasuk berkurban masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pura biasa pura pahangi riolo magereki. Ya saya menyembelih kurban umpamanya beli kambing. Beneku malito bembe angka anak tabicu ibat tak malito bembe telu bembe. Padahal masyarakat muslimin ini sebenarnya karena itu paham tadi maka per individu. Nah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa setiap tahun itu menyembelih kabasyaini, 2 kambing besar. Ya, 1 kambing disebutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri si bawa keluargana. Nah niakannya Muhammadin wa ahli min Muhammadin wa ahli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa keluargana. Yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama untuk Rasulullah dan umatnya. Jadi
Hal ini masyarakat muslimin disebutkan dega riwayatnya napu ada Aisyah makda makorobai, begitu juga dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah di antara periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahkan di antara 7 periwayat hadis termasuk beliau Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dia akan cerita makda makorobaka, makorobai bainana Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya tidak ada. Nah, tapi Rasulullah berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Nah, tapi itu tadi kita kembali, boleh saja umpamanya ada keluarga yang mampu kemudian berpenghasilan melotoi makoroba, maka dia melotokai ya makoroba. Di sinilah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada ulama yang mengatakan orang yang sudah meninggal tidak boleh lagi ada namanya di dalam kurban. Nah, sebab kecuali ada nazarnya atau ada angka tinjaknya. Napa dibaca ada satu kampung, kasih di kampung masyarakat muslimin, maka ada korba ni pun nak korba itu, maka ada korba tomate. Nah, sebab ipasi kampung ikoro asan na tomate we. Padahal masyarakat muslimin, kecuali kalau mungkin pitu tahu matinja makoroba nama temana, atau pitu tahu angkana matinja berwasiat. Tapi yang sudah meninggal kemudian tidak ada tinjak dan tidak ada wasiat, cukup diniatkan oleh keluarganya untuk mendapatkan pahalanya. Insyaallah ya roh, walaupun ada juga yang mengatakan boleh saja dikasih masuk namanya. Tapi kalau saya secara pribadi, insyaallah kalau kita juga di Muhammadiyah, menurut tarjih Muhammadiyah, orang yang sudah meninggal tidak diikutkan lagi namanya di antara 7 orang berkurban, kecuali tadi ada angka tinjakna si bawa angka wasiatna makada korbaka. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sedikit tambahan agak keutamaanna bakorbae. Berkorban adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada umatnya yang melaksanakan ritual ini untuk mendapatkan sejumlah fasilitas nanti di hari akhir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, makna ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah seorang anak Adam melaksanakan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah atau menyembelih kurban. Ya, hewan ini nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk rambut dan bulunya menjadi saksi, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat yang sebelumnya menetes ke tanah. Jadi hadis ini secara tegas menyebutkan tentang bagaimana keutamaan menyembelih hewan udhiyah. Setidaknya ada 2 keutamaan besar yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah ibadah yang sangat ia paling napuji puang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua jenis ibadah punya status dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kan ada hadis lain yang disebutkan bahwa inna habul a'mali indallahi min ashril awali min Zulhijjah. Sitongat-tongan na amala ia paling napuji puang Allah Subhanahu wa taala, ia nartu amala ia angkai ipigau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ia naru amal paling napuji puang Allah taala. Angka sahabat makutana wala jihadan fi sabilillah. Nah, sebab maka dia Nabi tadi gaga cauk ni dia gaga ia naru paling napuji puang Allah taala. Jadi makutana sahabat na cauk ga tau lawai berjihad di jalan Allah.
Nasabah yang ibadah yang dianggap ibadah yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Apakah amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mengalahkan jihad di jalan Allah? Nah, maka Nabi SAW wala jihadun fisabilillah. Namo jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya kemudian tidak ada yang kembali. Nah, termasuk tanggal 10 Zulhijjah termasuk hari-hari pertama bulan Zulhijjah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sedikit amalan yang disebutkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dari hadis tadi, keutamaan penyembelihan dari hadis tadi adalah hewan yang disembelih akan menjadi salah satu hal yang memberikan manfaat untuk kita di akhirat nanti, di hari di mana tiap orang pasti sangat membutuhkan pertolongan. Ya, ada hadis-hadisnya itu disebutkan bulu-bulunya ditimbang sekian. Itu saya tidak berani sebutkan hadisnya. Nasabayar hadisnya masyarakat muslimin digolongkan sebagai hadis-hadis yang lemah. Kemudian keutamaan kurban masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syiar Islam atau lambang keutamaan agama Islam, di mana suatu tempat yang mempunyai syiar tertentu dari Islam akan dikenal sebagai negeri Islam. Jadi syiar yang diperlihatkan kepada umat-umat lain bahwa orang Islam ada waktunya penyembelihan. Ritual ibadah haji disebutkan sebagai syiar Allah, namun ritual itu hanya dilakukan di Mekah. Kemudian di negeri lain syiar itu tidak kita dapatkan lewat ibadah haji. Lalu dengan cara berkurban disebutkan bahwa syiar Islam. Jadi syiar ini kita mensyiarkan Islam dengan ibadah kurban. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar, sebagian dari syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah atasnya. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua dari berkurban. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di 10 tahun disebutkan dalam hadis, dahan nabiyyu bika basyaini amlahaini akranaini tabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlaihi ala sifahihima. Maka dari sahabat diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyembelih 2 ekor kibas yang bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir serta meletakkan kaki beliau di atas pangkal lehernya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkurban, bahkan ada disebutkan 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah senantiasa melaksanakan kurban dengan 2 ekor kibas, 2 ekor kambing yang bertanduk. Kemudian keutamaan yang keempat ibadah kurban adalah penyembelihan yang ibadah yang paling utama. Ya, penyembelihan hewan udhiyah termasuk ibadah yang paling utama. Napuada ibn Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, inna salati wa nusuki. Ini disebutkan nusuki. Biasa ada bilang, biasa tu enggak betul ibadahku, inna salati wa nusuki wa maksudnya salatku, ibadahku wa mayaya. Diartikan juga inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, sembelihanku hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sembelihan itu
adalah ibadah utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa dia melok beribadah utama. Kemudian selain keutamaan-keutamaan hewan kurban itu, di antara hikmah kita diperintahkan untuk berkurban ialah itu tanda syukur dari Allah taala. Maka itu Allah taala, inna a'tainakal kautsar. Mereka ni perwalikum, saya telah memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak saya berikan. Fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Mereka dan ni bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dari kemelo korreking pinyaman apa Allah taala, dia mulai reking. Oleh karena itu salatlah dan berkorban. Jadi saya sampaikan bahwa ya memang punya asa ginangan, ada kelapangan harta, ya mari kita berkorban. Jangan lewatkan keutamaan lemopi buang Allah taala kesempatan hidup di bulan Zulhijjah nanti sampai 10 Zulhijjah. Ya mari kita niatkan untuk berkorban, apalagi yang punya kemampuan, ya secepatnya mendaftar di gamai dapi bulan Zulhijjah na mati ki bisa mi berwasiat nasabah demo itu tamas satta. Jadi ini yang punya asa genangan, jangan kita anggap biasa ada nabi tamakada man kana lahu sa'atan lam yudahi fala yakraban musallana. Bagi orang yang punya kelebihan harta kemudian tidak berkurban, jangan mendekati sempat salat kami. Itu yang kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan segera begitu. Allahu a'lam. Ya, kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa batun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.